Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang paling dikenal oleh banyak orang. Ini adalah Ubuntu 21.10 dengan nama kode Impish Indri. Ya, ini Ubuntu yang masih versi beta karena versi rilis resminya baru akan dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2021 nanti. Oke, Ubuntu dengan sistem rilis yang setiap 6 bulan sekali. Terakhir saya mereview Ubuntu adalah versi 20.10 Groovy Gorilla. Kemudian saya harus men-skip versi 2104 Hirsute Hippo karena saya merasa secara sistem tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Akan tetapi di Impish Indri ini tentu saja ada suatu hal yang paling berbeda dibandingkan dengan versi 2104, yaitu keberadaan GNOME 40. Ya, meskipun secara sekilas kalau kita melihat desktopnya ini seperti Ubuntu sebelumnya, tapi begitu kita klik show application di sini secara tampilan ini adalah tampilan GNOME 40. Memang oleh developernya Ubuntu disetting agar panel di sebelah kiri ini tetap ada agar lebih memudahkan pengguna Ubuntu sebelumnya agar lebih familiar tentunya daripada harus menghilangkan panel ini secara utuh kemudian harus bertransisi dengan tampilan yang ala-ala GNOME 40 original seperti yang ada di Fedora 34. Oke, jadi yang paling kelihatan di sini adalah workflow-nya yang sekarang lebih ke arah horizontal. Jadi ketika Anda melakukan pergantian desktop dengan kombinasi keyboard Ctrl Alt panah kanan kiri, maka di sini proses pergantian desktopnya jadi horizontal kiri ke kanan. Kalau dulu kan harus start kemudian di sini ada atas bawah dan semacamnya. Oke, jadi sekarang lebih seperti Ubuntu zaman dulu kala ketika masih GNOME 3 awal atau GNOME 2. Yaitu perubahan yang paling signifikan kalau kita cek dari sisi settingnya terlebih dahulu. Di sini GNOME yang dipakai GNOME 40 titik berapa? Ya, yang jelas ini belum menggunakan GNOME 41, GNOME yang terbaru. Jadi masih yang ya versi GNOME 40 tapi sudah agak baru. Ya, GNOME 40.4 Ubuntu Impish Indri. Di sini masih development branch, tentu ketika rilis nanti posisinya akan berubah. Oke, untuk mendapatkan Ubuntu Impish Indri ini Anda bisa mengunjungi website resminya di ubuntu.com, tapi mungkin ketika Anda mencari di sini yang ada saat video ini dibuat masih 20043 LTS dan Ubuntu 2104 ya, karena memang posisinya masih beta. Jadi Anda bisa langsung mendownloadnya di releases.ubuntu.com/21.10 Impish Indri beta. Di sini Anda bisa memilih versi Ubuntu 21.0 2110 beta desktop AMD64 dan ukurannya 3,1 GB. Ini mengalami peningkatan dibandingkan versi 2104 yang ukurannya dalam tanda kutip hanya 2,6 GB. Jadi 500 MB nya ini bisa jadi karena penggunaan GNOME 40 dan bisa juga karena Firefox yang dibawa secara default ini sudah menggunakan paket Snap yang membuat ukuran installernya jadi lebih besar. Yaitu asumsi saya saja, yang jelas secara ukuran di sini sudah agak lebih besar daripada versi sebelumnya. Kemudian jika kita tengok dari distrowatch.com, untuk Anda yang mungkin baru kenal dengan Ubuntu, di sini popularitasnya nomor 6, tapi bukan berarti tidak populer. Ubuntu dari dulu adalah pionirnya Linux yang membuat Linux jadi lebih familiar untuk banyak orang. Jadi secara ranking 6 ini Anda abaikan saja. Di bagian sini kita bisa menjumpai informasi apa saja yang berbeda dibandingkan dengan versi 2104 Hirsute Hippo. Di sini snapshot Impish. Ya, secara umum secara umum hampir sama, hanya di sini ada
Yang warna merah berarti yang paket yang memang masih sangat baru, yang sedang masa testing. Kemudian yang warna hijau ini berarti paket software yang benar-benar terbaru seperti Firefox, ini versi yang terbaru. GNU C compiler juga versi baru, Eclipse-nya juga versi yang terbaru. Oke, secara umum sisanya hampir sama. Ini Xorg, Vim, Python, Postgres juga yang tersedia di repositorinya juga yang paling baru. Oke, seperti itu. Di sini wallpapernya masih yang versi sebelumnya. Baik, kita close dulu Firefox-nya. Kemudian kita coba cek dari sisi penggunaan memorinya dengan menggunakan tools NeoFetch yang sudah saya install secara terpisah karena di Ubuntu ini belum ada NeoFetch-nya by default. Saat tidak menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan sekitar 700-an MB, yang mana ya 700 sampai 800-an MB itu sudah ya ciri khasnya GNOME, ukurannya segitu, 700 sampai 800-an MB. Kemudian di sini nama kodenya Embase Indri. Di sini saya menjalankannya di VirtualBox dengan mengalokasikan 1,9 GB. Kernelnya ini sudah kernel yang sangat baru, ini kernel 5.13. Sementara kernel yang terbaru kalau tidak salah 5.14. Paketnya ada 1800-an paket yang biasa. Kemudian ada 8 paket yang bentuknya sudah snap termasuk Firefox itu. Busnya 518, desktop environment-nya GNOME, vmooter, Adwaita, dan theme yang identik dengan Ubuntu yaitu Yaru. Oke, ini salah satu theme favorit saya. Di Linux lain tidak ada yang semacam ini by default ya. Oke, kemudian secara sekilas kita coba lihat user interface-nya. Karena menggunakan GNOME 40, maka di sini panel bagian atasnya secara umum hampir sama masih. Bagian kiri activity, kita bisa mengakses virtual desktop-nya. Kita bisa langsung berganti dari satu desktop ke desktop yang lain. Kemudian di tengah sini untuk kalender, kemudian notifikasi dan penambahan event yang sudah Anda tambahkan sebelumnya. Di sebelah kanan di sini ada keyboard layout, kemudian pengaturan volume, koneksi, baterai, setting, dan menu untuk mematikan atau logout dari komputer. Kemudian di bagian show application, di sini isinya adalah aplikasi-aplikasi yang sudah familiar untuk Anda pengguna Ubuntu sebelumnya. Additional driver untuk menambahkan aplikasi driver untuk membaca driver baru, misalnya Advanced Configuration, Game, IL Riot Solitaire, Archive Manager, WinRAR-nya, Video Player, Backup, Kalkulator, Text Editor. Ya, tentu ini GNOME Text Editor biasa. Kemudian kalender, dokumen scanner, setting, disk usage, system monitor, disk terminal, dokumen viewer, karakter, Firefox screenshot, GIS, font, Gparted image viewer, language support. Sama di sini, paket LibreOffice, Live Page, Log, Mayong, Main, Remina, Shotwell, Software Update, Updater, Startup Creator, Sudoku, To-Do, Transmission. Tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan Ubuntu sebelumnya. Ini sangat minimalis, tidak ada VLC, tidak ada multimedia codec by default. Anda harus menambahkannya secara terpisah, yang mana dengan kondisi seperti ini Ubuntu adalah Linux yang cocok digunakan oleh pemula untuk belajar menambahkan paket-paket aplikasi baru. Kemudian cocok juga untuk Anda yang banyak melakukan modifikasi Linux, sehingga Ubuntu ini menjadi paket yang standar sebelum Anda bisa menambahkan aplikasi baru yang Anda butuhkan. Ya, ini lebih ke arah minimalis dengan paket GNOME yang standar daripada Anda komplain terlalu banyak aplikasi karena terlalu banyak load software. Oke, kemudian yang menarik di sini adalah penambahan LibreOffice Suite yang sudah versi baru. Oke, LibreOffice kita coba salah satu. Di sini LibreOffice yang dibawa adalah versi 7.2 kalau tidak salah. Kita cek saja. Oke. LibreOffice versi 7.2.1.2. Oke, sudah sangat baru, dan di sini secara look and feel ini yang saya suka dari Ubuntu. Ya, Ubuntu yang dari versi 2010 yang saya coba sebelumnya. Secara look and feel di sini entah kenapa tampilannya terlihat jernih,
bahkan menurut saya lebih jernih daripada Fedora atau kebanyakan Linux yang menggunakan GNOME yang lainnya, termasuk di sini secara icon menyatu, kemudian ya seperti just work saja itu untuk Ubuntu. Meskipun saat Anda mencoba yang versi Embase Indri bukan berarti masih tidak ada bug ya. Tadi ketika saya nyalakan masih ada satu pesan error, apakah Anda mau mereport masalah di GNOME Shell atau tidak. Nah, itu biasa untuk Ubuntu versi beta, tapi seharusnya itu tidak muncul di versi rilis 14 Oktober nanti. Well, secara umum untuk aplikasinya sama, kemudian secara customisasinya di bagian setting ini hampir mirip dengan yang ada di versi Ubuntu 2104, dimana secara appearance kita bisa mendapati ada mode light dan dark ya. Untuk Anda yang sering bekerja di malam hari kemudian membutuhkan mode dark agar lebih nyaman di mata, tentu sudah tersedia by default, dan di sini mode darknya ini menurut saya cukup elegan ya, dark. Kemudian indikator warnanya di sini by default memang oranye, tidak ada menu untuk mengganti warna indikator ini menjadi warna merah atau yang lain, by default tidak ada di sini. Kemudian kita juga bisa mengauto hide docknya, jadi ketika kita full aktivitasnya pada suatu window maka docknya akan tersembunyi. Icon size nya juga bisa kita atur, tampil di semuanya, lalu posisinya di kiri, di bawah, atau di kanan tergantung kebiasaan workflow Anda. Dan untuk saya pribadi, karena saya menyukai GNOME 40 ke atas yang modenya horizontal, tapi saya tidak terlalu menyukai model panel yang ada di sebelah kiri. Jadi yang biasa saya lakukan dan yang kemungkinan saya lakukan ketika saya menggunakan Ubuntu nantinya, saya akan menginstal GNOME Tweaks untuk ya mendisable panel ini seutuhnya sehingga workflow-nya benar-benar full screen seperti GNOME 40 yang ada di Fedora. Tapi itu masalah selera saja. Untuk Anda pengguna Ubuntu yang sudah bertahun-tahun terbiasa atau terpaksa menggunakan panel yang ada di sebelah kiri, itu menjadi suatu hal yang lebih familiar untuk Anda. Kemudian untuk background di sini ya tentu saja wallpaper yang baru sudah ada di sini, Embase Indri. Kemudian juga wallpaper jalan dan sebagainya. Ini yang lebih cocok untuk mode dark. Oke, dan secara umum tampilannya nyaman di mata saya. Lalu untuk melakukan instalasi aplikasi baru, tentu saja Anda sudah sangat familiar dengan keluarga Ubuntu. Jadi tahapan yang perlu Anda tahu untuk menambahkan aplikasi baru ya, misalnya menambahkan Inkscape seperti itu. Di sini unable to locate package Inkscape karena saya belum melakukan update ketika pertama kali saya menjalankan Ubuntu ini. Sudo apt update ya. Di sini akan ada proses sinkronisasi dulu, kemudian setelah proses sinkronisasi ini selesai, Anda baru bisa menambahkan aplikasi baru yang Anda butuhkan, dan ini tentu saja tergantung koneksi yang Anda miliki ya. Itu saja intinya. Dengan perintah sudo apt install Inkscape, sudo apt install ini untuk mendapatkan aplikasi baru. Kemudian kalau Anda lebih terbiasa menggunakan GUI, maka Anda bisa menggunakan software and updated ya. Anda bisa mengaturnya di sini dari sumbernya, di mana additional driver, developer option. Di sini download from the internet, canonical support, community maintain, dan sebagainya. Kemudian untuk menambahkan aplikasi barunya bisa digunakan Ubuntu software. Oke, secara umum untuk menambahkan aplikasi baru seperti itu, Anda bisa tinggal melakukan sinkronisasi data software Ubuntu software ini, dan nanti bisa klik aplikasi yang Anda butuhkan, tinggal klik install saja, dan yang penting membutuhkan koneksi internet. Kemudian untuk menginstal Ubuntu ini ke sistem komputer Anda, di sini sudah ada Ubiquiti software installer untuk Ubuntu yang secara tampilan ini sudah
ya sangat familiar untuk Anda yang sudah lama di Linux. Dan kabar terbarunya kalau saya tidak salah, software ini nanti akan ditulis ulang dengan menggunakan bahasa pemrograman Flutter, tapi secara tampilan nanti tidak terlalu berbeda, hanya masalah penulisan ulang software saja. Oke, untuk proses instalasinya umum saja. Di sini pemilihan bahasa, kemudian memilih keyboard, layout, kemudian ya update another software. Di sini kita bisa mendapatkan opsi mau menginstal versi normal installation sehingga nanti aplikasinya seperti yang ada di sini, atau Anda mau memilih yang minimal installation, jadi nanti Office software, game, media player itu tidak akan diikut sertakan dalam aplikasi, lebih kecil. Dan ya mungkin untuk Anda yang membutuhkan sistem yang minimalis dari awal bisa memilih yang minimal installation, tapi untuk pemakaian sehari-hari bisa memilih yang normal installation. Lalu untuk Anda yang memiliki koneksi internet langsung dan ingin mendownload update sekalian ketika menginstalnya, bisa mengaktifkan opsi ini, meskipun ya tentu saja akan memakan lebih banyak waktu saat installnya. Lalu untuk Anda yang membutuhkan dukungan third party software atau wifi dan sebagainya, lebih aman kalau ini diaktifkan saja. Lalu di sini setelah ini opsinya tinggal pemilihan zona waktu dan partisi. Ya, secara umum seperti itu untuk melakukan instalasi Ubuntu. Prosesnya simple dan tutorial yang tersedia untuk Anda yang ingin menginstalnya di komputer Anda, baik secara single boot maupun dual boot, sudah banyak tersedia. Di sini saya tidak akan menunjukkan cara dual boot karena satu, saya tidak menggunakan Windows, dan saya juga tidak akan menunjukkan cara install di real device ya, karena ini hanya satu-satunya komputer yang saya miliki. Intinya seperti itu saja untuk instalasi, tinggal erase disk, nanti semua data di komputer akan dihancurkan dan diganti dengan Ubuntu. Atau Anda bisa melakukan customisasi partisi yang ada di sini dengan membuat partisi baru, kemudian membuat swap, dan tinggal proses instalasi saja. Nah, di sini masih ada sisa-sisa Rocky Linux yang sedang saya tes. Jadi partisinya agak berantakan, tapi kalau Anda menggunakan komputer baru atau laptop baru, tentu saja di sini hanya ada satu partisi yang bisa langsung Anda gunakan. Ya, kalau Anda ingin menggunakan Ubuntu ini sebagai satu-satunya Linux yang Anda gunakan, ya Anda tinggal hapus saja semuanya, kemudian buat sebagai Ubuntu saja. Seperti itu untuk instalasinya. Oke. Jadi sampai saat ini bagaimana kesan-kesan saya terhadap Ubuntu 21.10 Embase Indri? Yang pertama, saya sangat menyambut baik adanya GNOME 40 yang ada di sini, karena secara ya keupdatean software ini jelas lebih update daripada GNOME 338. Secara workflow ini lebih bagus. Kemudian secara tampilan memang tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ya memang dibuat masih cita rasa Ubuntu. Tentu saja akan lebih familiar untuk Anda pengguna sebelumnya, dan Ubuntu 21.10 ini akan dirilis 14 Oktober nanti, jadi pastikan untuk Anda yang tertarik dengan Ubuntu Embase Indri bisa mendownloadnya, atau Anda bisa skip ini kalau merasa masih kurang update juga. Anda bisa menunggu versi 22.04 di bulan April nanti. Baik, begitu saja review saya tentang Ubuntu 21.10 Embase Indri. Ini adalah salah satu Linux yang perlu Anda testing, perlu Anda lihat, karena ya Ubuntu biasanya menjadi dasar untuk pengembangan Linux turunannya yang lain. Jadi silakan Anda coba saja sendiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.